Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?"
Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah." Di tengah, maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selos, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang mendengarkan dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu,
Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang-orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan orang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepada aku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu,
rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Baik, demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, setia. Dan jangan lupa terus berbuat baik, jangan lupa berbuat baik ya. Setiap hari tanya, aku udah bikin baik apa hari ini ya. Ya, itu bukti bahwa kamu percaya ya. Bahwa aku tetap mau berbuat baik sekalipun kelihatannya suasananya nggak baik. Pokoknya aku mau bikin baik hari ini. Ya, saudara, ada hal yang menarik ya, ketika orang ada di tanah perjanjian. Artinya semua itu penuh susu dengan madu, ada kelimpahan, ada sukacita, ya segala sesuatunya kelihatan semuanya baik, berjalan dengan baik ya. Bukan kelihatan baik tapi benar-benar baik. Senang ya, senang. Semuanya baik kok, kenapa enggak senang? Senang dong ya. Nah, cuman ada yang seringkali dilupakan ketika semuanya berjalan baik. Orang ini kemudian berhenti mencari Tuhan karena kan berarti baik kan. Di padang gurun dia bergumul setiap cari. Saya di padang gurun tiap hari ya, kita cari Tuhan ya. Tapi Tuhan tak berkenan untuk ditemui. Gimana cari Tuhan? Kamu di padang gurun, kamu nggak bisa dengar Tuhan. Sebenarnya Tuhan kamu dengar, tapi badai hidupmu terlalu keras itu loh, terlalu berisik. Ada Tuhan ada di situ, di tengah-tengah badai itu. Ya, badai itulah malaikat yang Tuhan kirim untukmu, tenang, hangat. Ya, nah begitu kamu masuk ke perjanjian, segala sesuatunya tiba-tiba baik ya, enak. Semuanya berjalan dengan baik, nggak ada suara berisik. Ya, adanya suara merdu burung-burung bernyanyi, suara pohon ya bergesekan satu sama lain, suara angin sepoi-sepoi, suara sungai yang bergemericik. Itu ada di tanah perjanjian, dan itu rasanya indah sekali. Kamu sampai apa? Terkantuk-kantuk. Di tengah badai kamu selalu standby. Wah, aku nggak mau, aku harus menang. Oh Tuhan, nangis tiap hari ya. Tapi di padang gurun itulah otot-ototmu kuat. Di padang gurun itu, saya ngalami, jangan ngomong enggak. Padang gurun itu saya fit secara fisik dan secara rohani, saya otot-otot saya kuat ya. Karena pokoknya saya harus sehat ya. Ya, benar-benar itu ya. Mengalami kalah bolak-balik saya di padang gurun ya. Kalah, dipecundangi oleh setan. Setan itu apa? Hawa nafsu kita sendiri. Ya, kemarahan, dendam, ya, jadi dengki. Waduh, saya kalah, bolak-balik terkapar. Tapi saya bangun lagi karena salah bangun kalah bangun, lama-lama kuat saya. Ya, lama-lama kuat. Cuman butuh rendah hati. Cuman butuh kamu, ya Tuhan, apapun boleh terjadi. Yang penting jangan lepaskan aku dari tangan-Mu, Tuhan. Tiba-tiba saya nyampe di tanah perjanjian. Begitu di tanah perjanjian, enak sekali ya. Di padang gurun, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Aku mencari Engkau, tapi tak ku dengar suaramu. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Di padang gurun saya berteriak-teriak ya. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Jangan lepaskan aku Tuhan. Di badainya keras sekali ya. Justru Tuhan tidak melepaskanmu di tengah badai itu. Sekalipun kelihatannya kamu terhempas, tapi kamu terhempas di tangannya Tuhan, di dalam pelukannya Tuhan. Jangan khawatir ya. Selama kamu ngomong, Tuhan, apapun boleh terjadi. Yang penting jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Jangan lepaskan aku dari pelukan-Mu. Nah, di tanah perjanjian, saking enaknya kamu tidak butuh tangan Tuhan. Kamu tidak butuh pelukan Tuhan. Ya, aduh itu enak sekali.
suara angin sepoi-sepoi sejuk. Kamu tidak lagi ngadepin badai, adanya angin sepoi-sepoi. Kamu tidak lagi mengalami panas terik karena banyak sekali pohon-pohon yang rindang, yang buahnya bisa kamu makan, kamu petik kapanpun. Yang hasilnya selalu tepat pada musimnya. Ya, suara air yang begitu indah. Kamu ambil cedok airnya manis. Sehingga kamu lupa, Tuhan, Engkau ada di mana? Kamu lupa. Kamu lupa. Nah, maka dari itu, ya, sering-seringlah kamu ingat, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiap pagi, siang, malam kamu ingat, bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kapanpun kamu di padang gurun, kamu di tanah perjanjian, jangan lupa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekalipun kamu tidak ada masalah, kamu perlu tuh meditasi. Wah, bukan kayak orang Buddha, kayak orang kejawen meditasi. Nah, bedanya meditasinya mereka dengan meditasinya kita apa? Meditasi orang di luar Kristen, kamu kosongkan sampai senyap, sampai hilang semua, hilang itu. Dengan membayangkan satu titik atau api atau apa. Nah, itu meditasinya orang-orang di luar Tuhan Yesus. Tapi bagaimana meditasinya kita di Mazmur 5 tadi ya? Dengarkanlah ya keluhan hatiku. Ya. Dan consider my meditation. Ya. Consider my meditation. Pertimbangkanlah perenunganku. Masalah tadi ayat 4 atau ayat 3 atau 4 ya tadi ya. Apa itu? Ya. Meditasinya kita bukan satu titik membayangkan sampai sampai hilang sampai Anda hanyut, bukan begitu ya. Di dalam Lukas itu setidaknya ada 5 kali ya Yesus pergi menyendiri. Di dalam Markus ada 3 kali. Kalau dijumlahkan ada 8 kali. Bagaimana cara orang Kristen meditasi? Nah, di dalam meditasi itu ada satu rema, ya. Ada satu rema dalam hidupmu. Kamu renungkan. Biasanya meditasi itu ada karena kamu lagi bergumul dengan suatu hal, pacar misalnya. Terus kamu ingat terang dan gelap tidak bisa bersatu. Lalu kamu renung, kamu bilang, Tuhan, katanya Pak Paul itu bukan masalah dia Islam Kristen beda agama, enggak apa-apa. Tapi dia harus lahir baru. Dari mana saya tahu dia lahir baru? Apa ada orang Islam yang lahir baru? Ya kan? Terus Anda ngeliat lagi, ada nggak ya? Terus Anda pikirkan lagi, ada nggak ya orang Islam yang lahir baru ya? Ada nggak orang Buddha yang lahir baru? Apa yang lahir baru itu ya? Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Karena saya mau Tuhan, 2-3 orang. Itu adalah saya, istri saya, dan anak saya. Bersepakat meminta apapun dari dunia ini. Terus Anda ngobrol-ngobrol terus ya. Anda ngobrol-ngobrol. Satu rema dari terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dari rema itu Anda berdialog asalnya dengan diri sendiri. Asalnya dengan diri sendiri. Merenungkan firman Tuhan itu. Kemudian lama-lama akhirnya benar-benar Roh Kudus yang bicara kepadamu. Asalnya kamu dengan otakmu sendiri. Itu kalau di kelas profetik saya ajarin ya. Kemudian akhirnya kamu ngomong dengan dirimu sendiri, dengan pikiranmu, dengan hatimu. Tiba-tiba disitulah Roh Kudus, rema itu makin menguasai. Oh iya, ada ini, iya ya. Itu yang saya lakukan dan itu caranya saya. Kemudian di mana tempatnya? Ya, di mana saja. Saya setiap kali di mobil ya, lagi tidur, sebelum tidur, lagi ngelilir ya, sambil lihat satu atau apa namanya, ada satu rema. Atau saya lagi pagi-pagi bangun ya kan, lagi ngulet-ngulet gitu kan, tiba-tiba ada satu rema ya. Atau saya lagi setir mobil,
Lalu dari satu rema ke rema yang lain. Ada rema yang lain ya. Tentang bagaimana kita menghadapi fitnahan. Berkati. Berkati gimana berkatinya Tuhan? Gimana saya memberkati orang ini? Orang ini kurang ajar sekali. Bagus nggak mati ini orang ini. Kan begitu kan. Saya ngobrol lama-lama jadi pikiran sendiri. Akhirnya jadi rema dari Tuhan. Anda sering melakukannya, ya. Anda sering melakukannya. Lama-lama itu benar-benar Anda mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika kamu jalan, mantap jalanmu. Dan itu harus kamu lakukan sesering mungkin. Anda tidak perlu berlama-lama sampai 4 jam di kamar. Aduh, saya bilang, ini orang nggak efektif sekali ya, doa sampai 4 jam. Lalu anak istrinya gimana? Atau suaminya, jangan lama-lama. Ya, ada kalanya kita butuh sendiri, saking ramenya ya, kita saking gemburungsungnya hati, tak minggir dulu ya, tak minggir dulu. Terus kita sering jalan. Saya kalau lagi udah terlalu sibuk gitu ya, saya jalan ke danau di belakang rumah ya, itu Pak Enardo tahu belakang rumah saya ada danau. Saya jalan muterin ya 2 kali, jalan ya pelan-pelan. Saya jalan, dan di situ saya banyak sekali ya berkecamuk di dalam pikiran saya. Ada orang hater saya, ada yang benci, ada yang mengapa ya, saya bikin ada salah apa saya ya. Tuhan, aku salah apa ya Tuhan ya. Itu ya. Tetapi aku pengen melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, bener gak nih Tuhan ya, saya kerja, saya kuliah lagi ya. Bener gak Tuhan? Jangan-jangan saya salah. Saya nggak mau salah ya Tuhan. Bukannya saya nggak mau kerja, saya mau dengan senang hati dapat uang kok. Saya nggak bergantung sama orang lain kok. Jadi saya nggak perlu nungguin donasi. Karena saya bisa bekerja, ya. Wah, saya bisa supir taksi, bisa apa. Tapi terus ya, saya diem. Disitulah ya, disitulah Tuhan bicara sama saya. Waktu Tuhan bicara itu makin lama makin jelas, makin kuat. Sehingga saya tahu Tuhan bicara kepada saya. Nggak sembarangan ngawur tiba Tuhan bicarain. Nggak begitu. Ditodong. Tuhan bicara apa? Nggak ada begitu. Pelan-pelan. Dari meditasi ke meditasi. Meditasimu tuh bukan bertapa di gunung yang sepi. Ya terus kamu mengosongkan diri sampai satu. Itu ya. Hilang gitu ya. Nggak mengosongkan, bukan. Tapi kamu ada merenungkan firman-Mu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itulah meditasi kita. Bukan studi Alkitab. Ya, oh hamba dari kata doulos, bahasa Ibraninya ebed. Oh hamba itu ya, kita ini doulos cari dari kata-katanya. Oh makanya disebut dengan nama abdi. Itu namanya studi Alkitab. Ya. Bible study itu bukan meditasi, saudara ya. Kadang-kadang dalam meditasimu, aku pengen tahu ada ayat ini nih. Ya, buka coba bahasa aslinya. Iya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya ketika kamu belajar Alkitab, meditasimu makin dalam. Meditasimu makin dalam ya. Kalau kamu belajar Alkitab. Tetapi kalau kamu belajar Alkitab dan kamu tidak pernah meditasi, ya kamu gagal. Banyak sekali kamu punya pengetahuan, kamu bisa mengcopy ajarannya saya, tapi kamu nggak ngerti apa-apa, karena kamu nggak dapat rema dari yang saya ajarkan. Anda hanya membeo, tetapi Anda nggak mengerti. Ya, sering keblinger ya. Sering keblinger. Hati-hati saudara ya. Saya dulu banyak mengcopy ajarannya orang. Tapi belum tentu itu rema. Saya cuma senang, ini bagus, ini hebat, ini buat saya ngantem orang lain. Ya, belum tentu bagus. Kamu harus mendapat rema. Orang mengajari kamu happy, bagus. Kamu senang dengan pengajaran di komunitas kita, Agios Internasional ini ya, bagus. Tetapi yang paling penting, kamu dapat rema apa? Rema itu kamu renungkan siang dan malam. Ya, sampai menjadi rema bagimu. Disitulah Tuhan bicara. Nah, kalau kamu sering melakukan itu, mau kamu di padang gurun, mau kamu ada di tanah berjaya,
Tapi memang di padang gurun itu kita hampir sulit ya untuk merenung karena kita sibuk di bagian ini, habis ini. Ya karena itulah padang gurun. Ya suara gemerisik badai itu begitu luar biasa. Tapi padang gurunnya Elia itu ya tiba-tiba ada Tuhan dalam angin sepoi-sepoi. Lalu Elia menutupi jubahnya gitu ya, untuk menutupi mukanya. Karena di tengah-tengah badai yang luar biasa, tengah gempa bumi yang luar biasa itu tiba-tiba kamu bisa merasakan angin sepoi-sepoi di mana Tuhan hadir. Bisa. Makanya kalau kamu terbiasa meditasi di padang gurun, melakukan perenungan di padang gurun, mendapat rema, ya, karena diulang. Di padang gurun tuh seringkali tuh meditasimu tuh bukan karena kamu menyendiri. Meditasimu adalah karena perulangan. Loh, perulangan itu juga sebuah meditasi ya. Kalau Anda lagi masak, ya, itu juga sebuah meditasi loh. Ya. Masak itu sebuah meditasi. Ketika Anda melakukan sesuatu yang rutin, yang sendiri, yang tidak bersama dengan orang lain, ya, itu sebuah meditasi. Makanya jangan ngelamun, ya, jangan ngelamun. Tapi dalam meditasimu seringkali kamu dengar suara nanti ada manggil kamu. Santi, kamu lagi masak, ya, lagi motongin bawang itu sak kintal, bawang sak kintal potongnya, sampai nangisnya gerung-gerung bukan karena kepenuhan Roh Kudus, karena bawang, saudara ya, karena motong bawang itu tadi lagi. Tadi kamu dengar suara ya. Karena kamu jangan percaya yang rutin. Jadi kamu lagi sendirian, lagi ngerjain tugas-tugasmu, papermu yang kuliah. Ketika kamu lagi jahit sendirian, rutin gitu ya. Kamu sambil nyanyi memuji Tuhan, ya, tapi fokus dengan nyanyian itu ya. Itu juga meditasi. Tanpa sadar Tuhan bicara kepada kamu, kamu nggak ngerti kalau itu Tuhan bicara. Tapi begitu itu kamu punya intuisi ya yang baik, tiba-tiba kamu ngerti ini yang titipin jahitan ini mau nipu kamu ngerti. Tiba-tiba kamu tahu suamimu, anakmu ada masalah, karena dalam meditasimu itu, dalam pekerjaanmu yang rutin itu, kamu sambil menyanyi memuji Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sambil gunting, sambil jahit, sambil masak. Itu sebuah meditasi. Ya, makanya jangan biarkan kamu sambil gunting masak, kamu nyambi dengan film Korea. Ya, sesekali namanya orang. Tapi perbanyak, itu saat yang baik untuk meditasi, saudara. Saat kamu masak, saat lagi nyuci di dapur, ibu-ibu ya, itu saat yang baik untuk meditasi. Jangan malah nyetir drama radio Brahma Kumbara. Udah nggak ada Brahma Kumbara ya. Di radio udah ada ya. Zaman saya dulu kecil itu mbak-mbak di rumah saya itu selalu dengarnya Brahma Kumbara, terang, padahal piring dibanting-banting, dipukul-pukul kayak lagi perang benturan, kayaknya sampai tegang gitu ya. Si mbaknya itu dengarkan Brahma Kumbara, terang, padahal piring dibanting-banting, dipukul-pukul kayak lagi perang benturan, kayaknya sampai tegang gitu ya. Si mbaknya itu dengarkan Brahma Kumbara sampai tegang begitu. Dengarkan Mak Lampir itu ya. Tapi kalau kamu lagi melakukan sesuatu, ya, saya lagi setir mobil, itu sendiri, biasanya itu meditasinya saya tuh, ya, jamnya saya meditasi. Saat itulah Tuhan banyak bicara kepada saya, memberikan satu pewahyuan yang baru, ya, banyak hal yang baru ketika saya lagi setir mobil sendirian. Terus seringkali saya kalau begitu udah terlalu ini, saya jalan ke danau sendirian, bukan ngelamun, sambil saya merenungkan firman Tuhan itu. Nanti hidupmu selalu terarah, selalu sharp ya, selalu tajam ya, pedangmu itu selalu tajam, mata panahmu itu selalu tepat arahnya kemana. Hidupmu itu selalu jitu, akurat, presisi dan akurasinya tepat selalu.
Perlu meditasi kamu setiap hari, coba deh. Ya, oh tapi sih nggak ada masalah. Justru di saat lagi nggak ada masalah, supaya kamu di tengah-tengah yang nggak ada masalah itu kamu jangan gelambiar kemana-mana. Kalau di padang gurun, coba dengarkan badai itu. Itu kamu bertubi-tubi, tadi ya debt kolektor, aduh banyak masalah, penyakit, inilah itulah, kabar buruk bertubi-tubi. Kamu coba dengarkan pelan-pelan. Dengarkan, stop, tenang. Itu meditasimu tuh. Di tengah badai itu kamu bisa dengar Tuhan bicara loh. Oh, ternyata kenapa saya bisa sampai ada bertubi-tubi seperti ini. Ternyata Tuhan lagi bicara, lagi menghindarkanmu dari masalah lain. Ya, ketika saya lagi banyak masalah itu dulu saya nggak ngerti. Tapi setelah saya mengerti ya, di tengah badai yang begitu besar ya, saya melihat, oh Tuhan lagi bekerja. Tuhan lagi melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Sementara saya sibuk dengan itu, ternyata Tuhan lagi bicara sama saya. Ya, biasanya selalu tentang kerendahan hati. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan Anda semua? Coba ya. Coba, jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Ya, lagi dalam kesendirian, bukannya nggak boleh nonton film. Saya juga senang nonton film ya. Saya juga senang nonton film. Tetapi ada masa-masa saya benar-benar menyendiri. Ya, benar-benar menyendiri. Saya dengarkan Tuhan ngomong apa. Apalagi di usia saya semakin lama ya, kan kita sudah 50 tahun. Kan kita mesti semakin bijak, harus semakin bijak. Maka saya lebih banyak diem, lebih banyak. Kalau dulu saya agresif ya, proaktif. Sekarang saya lebih banyak, Tuhan mau apa Tuhan? Bahkan saya mau buka dendak aja, saya nunggu 6 tahun ya. Bahkan kita sudah dalam buka perjalanan dendak aja, saya tanya malah Tuhan mau apa Tuhan? Tuhan mau apa ya Tuhan? Jangan sampai saya salah, udah tua Tuhan. Selalu begitu ya. Dalam perenungan, jalan. Wah kelihatannya kan kita sibuk sekali. Tapi saya banyak merenung. Banyak meditasi. Ya itu tadi. Meditasi itu bukan kamu pergi ke gunung, bukan. Tapi dalam aktivitas rutinmu, dalam yang sendirian, kamu bisa meditasi. Kalau sambil ngomong sama orang, kamu nggak bisa meditasi. Tapi dalam kesendirian itu, ya, itulah meditasi. Makanya waktu sendirian, kamu nyanyi biar melero, enggak apa-apa. Makanya dalam sendiri, namanya kan sendiri, melero, orang bodo amat kan. Nyanyi lagu-lagu rohani, ya. Nyanyi. Dalam meditasimu, kamu ada satu firman Tuhan. Gitu ya caranya ya, lakukan ya. Nanti kamu siap kupingmu. Tiba-tiba kamu peka Tuhan bicara padamu. Mungkin tidak untuk orang lain, tapi setidaknya untukmu dan untuk keluargamu. Setiap ibu, setiap ayah, setiap orang tua, semua kakek dan opa oma, ya Tuhan selalu berikan pewahyuan, tema dalam kehidupanmu. Nanti kamu akan temukan ya, kalau di HBC itu saya kasih PR, saya kasih paper ya, apa tema dalam hidupmu? Ya, apa tema dalam hidupmu ya, di HBC itu saya challenge. Jangan-jangan kamu belum punya tema dalam hidupmu. Melalui meditasi itulah kamu akan menemukan tema dalam hidupmu. Temanya saya jelas, Joseph, ya, memberi makan, pergi kepada bangsa-bangsa, memberi makan seluruh dunia. Jelas temanya saya memberi makan seluruh dunia. Clear. Ya. Itu ya. Apa temamu? Dari mana saya memperoleh? Dari meditasi. Di mana meditasinya? Di penjara. Itu saya di penjara. Ya. Jangan kamu pikir segala sesuatu di tengah badai itu saya meditasinya. Ya, saya meditasi di tengah badai. Di tengah badai itu saya mengerti, aduh Tuhan luar biasa. Saya ketawa terbahak-bahak, saya di penjara saya malah ketawa ya. Namamu Joseph. Begitu saya masuk ke tanah perjanjian, saya ngerti, inilah tanah perjanjian saya. Saya tetap meditasi. Ketika itu ya, banyak orang mendesak saya, ayo buka di Den Haag, buka di Den Haag. Saya tetap berdoa. Enggak, saya tunggu Tuhan. Kalau Tuhan nggak suruh ya saya enggak.
Begitu Tuhan suruh, Tuhan akan cukupkan. Saya pernah bilang, Tuhan ini kalau sampai dananya stop, saya berhenti beneran, saya nggak malu loh Tuhan, tak berhenti beneran loh. Sampai saya gitu sama Tuhan ya. Saya nggak mau loh beban ini, saya sudah umur 50 tahun, saya nggak mau loh, saya sudah hati-hati sekali loh Tuhan. Ya, saya dituduh bikin menara Babel segala macam ini. Ya kan, saya nggak urusan, saya dengarkan Tuhan saja. Ya, kenapa? Karena saya mendengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Ya, untuk bukan bikin Hagio Center di Den Haag. Ya. Makanya saya nggak bisa digoyang. Kamu nggak dengar ya terserah kamu. Saya dengar kok. Saya dengar suara Tuhan. Ya kan, itu ceritamu kalau kamu nggak dengar. Saya mendengar karena saya yakin dan saya sudah tunda 6 tahun. Ya. Saya 6 tahun, coba bayangin. Semua uang donasi saya kirim ke Indonesia semua. Nggak ada yang saya pakai. Bahkan untuk yang Den Haag aja, saya kan bilang khusus project Eropa 77 transfernya, ya kan. Karena saya tahu Tuhan akan cukupkan. Ya. Apa tema dalam hidupmu? Tuhan bicara apa sama kamu hari ini? Yuk, belajar meditasi. Tuhan Yesus memberkati.